Strategic leadership, sentralisasi versus desentralisasi, tumbangnya kekuasaan sentralistik yang kehilangan kepercayaan publik. Dalam strategic leadership terdapat 3 gaya kepemimpinan berdasarkan letak, yaitu kepemimpinan depan, kepemimpinan tengah, dan belakang. 1. Kepemimpinan serigala atau alpha leadership, juga dikenal sebagai kepemimpinan depan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini mengambil peran di garis depan, membuka jalan, mengambil inisiatif, menunjukkan ketegasan dan keberanian untuk memandu masyarakat melalui masa-masa kritis. Mereka menjadi simbol kekuatan dan arah yang jelas dalam situasi yang penuh ketidakpastian. 2. Kepemimpinan ide atau leaderless leadership, juga disebut kepemimpinan tengah, sebuah model kepemimpinan yang berpusat pada ide dan bukan pada satu individu tertentu. Ide besar atau tujuan bersama menjadi pendorong utama, dan semua orang bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama dimaksud. Gaya kepemimpinan ini sering muncul di tengah pergerakan sosial di masyarakat yang digerakkan oleh sebuah visi atau tujuan bersama. Di tengah masyarakat yang menghadapi tekanan eksternal atau internal, kepemimpinan yang berpusat pada ide memungkinkan setiap individu untuk bergerak berdasarkan visi yang sama. Ini menciptakan gerakan kolektif yang kuat, meskipun tanpa figur pemimpin yang jelas. Kepemimpinan gembala atau shepherd leadership adalah model kepemimpinan yang memimpin dari belakang dengan memberikan dukungan dan motivasi. Gaya kepemimpinan ini menekankan pada kebebasan individu dalam bertindak, namun tetap dalam koridor yang diarahkan oleh visi bersama yang telah ditetapkan. Aplikasi metode dan gaya kepemimpinan berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan serigala atau alpha leadership. Dalam situasi kritis seperti kudeta konstitusional, pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini umumnya akan hadir dengan sendirinya di garis depan, menunjukkan ketegasan dan keteguhan mempertahankan konstitusi. Mereka hadir dalam melawan kekuasaan yang korup dan menunjukkan kepada rakyat bahwa ada pemimpin yang siap membela hak-hak mereka. Simbol keterwakilan yang hilang dari mereka, yang seharusnya mewakili aspirasi dan nurani keadilan di masyarakat yang entah bagaimana, terkadang menghilang di tengah dominasi kekuasaan yang cenderung korup. Tidak hanya satu, alpha-alpha leader akan bermunculan satu demi satu memenuhi panggilan Pasupati Patimura. Patimura tua boleh saja mati, tetapi Patimura-Patimura muda akan terlahir kembali. Kepemimpinan ide atau leaderless leadership menggerakkan masyarakat dengan ide dan visi bersama yang kuat tentang keadilan, demokrasi, dan integritas. Kepemimpinan ini berfokus pada satu kesadaran kolektif bahwa semua orang memiliki peran dalam melindungi konstitusi. Kampanye edukasi dan penyebaran informasi yang akurat dapat menjadi sarana untuk memperkuat ide, sehingga rakyat merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar. Meskipun dapat dipelajari secara akademik, namun demikian bukan berarti model kepemimpinan ini dapat diproduksi dan direkayasa kembali setiap saat oleh mereka yang menginginkan lahirnya model kepemimpinan ini. Sebagaimana ungkapan enough is enough, tidak ada yang bisa mendefinisikan di mana letak batasan cukup yang mendorong seseorang melakukan perlawanan guna melindungi hak esensial yang melekat pada dirinya. Contoh nyata dari model kepemimpinan ini, yang kemudian mewujud menjadi sebuah negara yang membentang luas membelah lautan, menyatukan begitu banyak suku bangsa yang berikrar menjadi satu kesatuan kebangsaan yang terjadi pada tahun 1928. Satu kepemimpinan ide yang kemudian mewujud menjadi satu kesatuan tanah air, satu kesatuan kebangsaan, dan satu kesatuan bahasa, yang kini dikenal dengan sebutan Indonesia. Satu kepemimpinan ide tentang Indonesia inilah yang melahirkan bangsa, bahasa, dan negara Indonesia yang kita kenal saat ini. Kepemimpinan gembala atau shepherd leadership memberikan dukungan dari belakang, memastikan bahwa masyarakat tetap solid dan terorganisir dalam menghadapi tekanan dari pemerintah yang korup. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini menjaga semangat dan moral rakyat tetap tinggi, sambil memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan utama, yaitu tegaknya keadilan dan terlindunginya hak-hak konstitusional warga negara dari para pihak yang hendak memonopoli hak-hak tersebut guna kepentingan pribadi, golongan, kelompok, maupun keluarga yang telah berulang kali terjadi di negeri ini. Sentralisasi versus desentralisasi, tumbangnya kekuasaan sentralistik yang kehilangan legitimasi kepercayaan publik. Ketika momentum telah tercipta,
bola salju perlawanan terdesentralisasi mulai menggelinding, sulit bagi rezim sentralistik untuk menghentikannya. Dalam kasus Reformasi Indonesia 1998 dan Revolusi Mesir 2011, kita melihat bagaimana kepemimpinan desentralistik yang didorong oleh tujuan bersama mampu menggulingkan rezim yang kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Rezim yang terlalu mengandalkan sentralisasi kekuasaan seringkali menghadapi tantangan besar ketika kepercayaan publik mulai terkikis. Mereka berusaha memecah belah, mengalihkan isu, dan mempertahankan kontrol. Namun ketika rakyat telah memutuskan bahwa enough is enough, kekuatan rakyat yang terdesentralisasi menjadi kekuatan tak terbendung yang mampu mengakhiri tirani. Perangkap kekuasaan seringkali menjebak para penguasa untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya sedemikian rupa. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kemudian adagium power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, selalu diajarkan dalam setiap kurikulum pembelajaran tentang kekuasaan. Kesimpulan, ing ngarso sung tulodo, ing majo mangun karso, tutwuri handayani. Kepemimpinan guru yang diperkenalkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, memiliki relevansi historis strategis yang sangat signifikan, sehingga selalu diajarkan di setiap sekolah-sekolah kepemimpinan yang ada di negeri ini. Kegagalan dalam memahami esensi dari kepemimpinan tersebut seringkali membawa seorang pemimpin menjadi seorang pemimpi. Oleh karena terjerumus ke dalam perangkap kekuasaan, yang pada akhirnya melahirkan pergerakan yang menggulingkan kekuasaannya tersebut. Penting untuk memahami bahwa ketika dihadapkan pada perlawanan terdesentralisasi yang bersatu dalam satu tujuan yang sama, kekuasaan yang telah kehilangan legitimasi publik tidak akan bisa bertahan lama. 2. Kekuatan narasi yang dimonopoli oleh kekuasaan yang korup hanya bersifat sementara. Ia hanya membendung data dan fakta yang pada akhirnya akan meluap menjadi ledakan kesadaran yang akan menghancurkan narasi dan kendali informasi yang dimanipulasi oleh kepentingan segelintir orang. 3. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara, sebagaimana dijamin pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Sehingga tidak ada satupun kekuasaan di negeri ini yang berhak menghalangi hak dan kewajiban warga negara tersebut dalam upaya melakukan pembelaan negara dari berbagai bentuk ancaman, termasuk upaya pembegalan konstitusi yang dilakukan secara sistematis, legal, dan terstruktur, namun tidak bermartabat sebagaimana yang terjadi di penghujung akhir rezim yang berkuasa saat ini. Jala Samudra Institute, Asymmetric Warfare Department, Strategic Leadership, Pembelajaran Hak Asasi Bela Negara Indonesia, The Real Indonesian Value.